Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Tasya Firda Marbun dengan NIM 11 S23042. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai laporan praktikum week 5, yaitu mengenai tipe bentukan date. Baik, dimulai dari line ketiga. Pada line ketiga ini, fungsi ini mendefinisikan tipe data date yang terdiri dari tiga komponen, yaitu DD untuk hari atau day, MM untuk bulan atau bulan, dan YY untuk year atau tahun. Dilanjutkan pada line ke 9 sampai 10, yaitu pada line 9 di mana ketika kita memberikan tiga bentukan integer akan mengkonversikan sebuah date. Jadi line 9 dan 10 ini yaitu fungsi make date digunakan untuk membuat sebuah nilai date dan input dari DD atau hari, bulan sebagai mm, dan tahun yaitu YY. Ini adalah konstruktor untuk tipe data date saat dipanggil dengan tiga argumen integer yang mewakili hari, bulan, dan tahun. Fungsi ini akan mengembalikan sebuah nilai date yang terbentuk dari nilai-nilai tersebut. Kemudian pada line 14 dan pada line 15, yaitu pada line 14 ketika kita memberikan satu bentukan date akan dikonversi menjadi integer. Line 14 dan 15 ini yaitu sebuah fungsi yang digunakan untuk mengambil nilai hari DD dari suatu tanggal date. Ini adalah sebuah selektor yang mengembalikan nilai integer yang mewakili dari objek date yang diberikan sebagai argumen. Pada line 17 dan 18 yaitu eh, pada line 17 dan 18 yaitu maaf pada line pada line 14 dan 15, pada line 17 dan 18. Pada line 17 dan 18 ini yaitu sebuah fungsi mount digunakan untuk mengambil nilai hari dari suatu tanggal date. Ini adalah sebuah selektor yang mengembalikan nilai integer yang mewakili bulan dari objek date yang diberikan sebagai argumen. Jadi pada line 17 ini ketika kita memberikan satu date akan dikonversikan menjadi integer. Sama juga seperti year ketika kita pada line 20 dan 21 ini ketika kita memberikan satu date, satu bentukan date akan dikonversikan menjadi bentukan integer. Jadi pada line 20 sampai 21 ini fungsi year digunakan untuk mengambil nilai tahun. YY dari suatu tanggal date ini adalah sebuah selektor yang mengembalikan nilai integer yang mewakili tahun dari objek date yang diberikan sebagai argumen. Dilanjutkan pada fungsi pada line 25 sampai 26 pada fungsi is leap year. Di sini fungsi ini ketika kita memberikan satu integer akan dikonversikan kepada boolean untuk memvalidasi apakah data itu benar atau salah. Jadi pada fungsi 25 sampai 26 ini, fungsi is leap year digunakan untuk menentukan apakah suatu tahun adalah tahun kabisat atau bukan. Tahun kabisat memiliki aturan khusus yaitu jika yang pertama, jika tahun itu habis dibagi 400, maka tahun itu adalah tahun kabisat. Dan jika tahun itu tidak habis dibagi 400 tetapi habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100, maka tahun itu adalah tahun kabisat. Jadi, fungsi ini menerima parameter year yang merupakan tahun yang ingin diperiksa, kemudian mengembalikan nilai true jika tahun tersebut adalah tahun kabisat dan false jika tidak. Dilanjutkan pada line ke 30 sampai 36, pada line ini menjelaskan yaitu di sini fungsi day is mon yaitu ketika kita memberikan dua integer maka akan dihasilkan atau dikonversikan sebagai integer. Jadi pada line fungsi day in mon ini adalah fungsi yang mengembalikan jumlah hari dalam bulan tertentu pada tahun tertentu. Berikut penjelasan yang mengenai kode ini yaitu pertama, kita mengecek apakah bulan yang dimaksud adalah Februari atau M sama dengan 2. Jika ya, kita memeriksa apakah tahun tersebut adalah tahun kabisat dengan menggunakan fungsi is leap year. Jika iya, jika ya, maka jumlah hari dalam Februari itu adalah 29 dan jika tidak, maka 28. Karena tahun kabisat itu memiliki 29 hari pada bulan Februari. Jadi yang kedua itu jika bulan yang dimaksud bukan Februari, maka dicek apakah bulan tersebut memiliki 31 hari. Jadi contohnya bulan Januari atau bulan pertama, Maret
bulan Maret atau bulan ketiga, Mei bulan kelima, Juli bulan 7, Agustus bulan 8, Oktober bulan 10, dan Desember bulan 12 memiliki 31 hari. Jadi jika bulan tersebut memiliki 31 hari, maka nilai yang dikembalikan adalah 31. Kemudian yang ketiga, jika bulan tersebut bukan Februari dan juga bukan bulan dengan 31 hari, maka diasumsikan bulan tersebut memiliki 30 hari. Karena hanya bulan Februari yang memiliki variasi jumlah hari tergantung pada tahun kabisat atau tidaknya. Dilanjut pada, line 30 dilanjut pada line baik, dilanjutkan pada line ke-40 sampai line ke-41, di mana pada fungsi ini jika kita memberikan satu ini bentukan date, maka akan dihasilkan atau dikonversikan kepada date juga. Jadi pada line ke-40 sampai 44 ini, fungsi next day adalah fungsi yang mengembalikan tanggal, eee berikutnya dari tanggal yang diberikan. Jadi penjelasan dari code ini yaitu yang pertama, ketika kita mendestruksikan tanggal yang diberikan menjadi 3 komponen, yaitu hari sebagai day, bulan yang kita istilahkan sebagai M, dan year yang kita istilahkan sebagai Y. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan. Jika hari D kurang dari jumlah hari dalam bulan M dan tahun Y, maka kita hanya perlu menambahkan satu hari ke tanggal tersebut. Oleh karena itu, kita mengembalikan date dalam kurung D plus 1 MY. Jadi di yang kedua itu jika D sama dengan jumlah hari dalam bulan M pada tahun Y, artinya kita telah mencapai akhir bulan. Dalam kasus ini kita, perlu memeriksa apakah bulan tersebut adalah bulan Desember, yaitu M sebagai 12 atau bukan. Jika ya, kita perlu beralih ke tahun berikutnya dan bulan pertama, yaitu kembali ke bulan Januari. Oleh karena itu kita, kembalikan date 11 dalam kurung Y tambah 1. Jika yang ketiga, jika bukan bulan Desember, kita hanya perlu beralih ke bulan berikutnya dalam tahun yang sama. Oleh karena itu, kita kembalikan D1 dalam kurung M tambah 1 terus Y. Dilanjutkan pada line ke-48 sampai line ke-53, di sini fungsi yaitu kita memberikan satu bentukan date, maka dihasilkan juga atau dikonversi menjadi date juga. Jadi pada line ke-48 sampai 53 ini, fungsi yesterday adalah fungsi yang mengembalikan tanggal sebelumnya dari tanggal yang diberikan. Jadi penjelasannya dapat, dibagi menjadi beberapa penjelasan, yaitu yang pertama, kita mendestruksikan juga tanggal yang diberikan menjadi 3 komponen, yaitu sama seperti lain sebelumnya, yaitu kita mendefinisikan sebagai hari, yaitu D, bulan M, dan tahun Y. Jadi selanjutnya kita melakukan pengecekan. Jika, tanggal tersebut adalah tanggal pertama bulan pertama dan tahun pertama itu D sama dengan 1, M sama dengan 1, Y sama dengan 1, maka kita mengembalikan tanggal yang sama dengan tanggal, itu sendiri karena kita ada tanggal sebelumnya. Jadi yang kemudian jika tanggal tersebut bukan tanggal pertama, eee, kita memeriksa apakah tanggal tersebut merupakan awal bulan atau tidak. Jika ya, kita perlu beralih ke bulan sebelumnya untuk menentukan tanggal terakhir bulan sebelumnya. Eee, kita gunakan fungsi day in month untuk mendapatkan jumlah hari dalam bulan sebelumnya. Kemudian kita set tanggalnya, menjadi hari terakhir dari bulan sebelumnya. Kita juga perlu mengubah bulan menjadi bulan sebelumnya dan tahunnya tetap sama. Terus, pada yang ketiga, penjelasan yang ketiga yaitu jika tanggal tersebut bukan tanggal pertama dan bukan awal bulan, maka kita hanya perlu mengurangi, 1 hari dari tanggal tersebut. Oleh karena itu, kita, kurangi dia dengan 1 dan biarkan bulan dan tahunnya tetap sama. Terus kita lanjut pada line 59 sampai 61. Pada line 59 sampai 61 ini ketika kita memberikan satu bentukan date dan satu bentukan integer, maka dikonversikan menjadi dikonversikan menjadi date.
Jadi pada fungsi 59 sampai 61 ini, fungsi add itu bertujuan untuk menambahkan sejumlah hari ke suatu tanggal. Penjelasannya dapat dibagi beberapa penjelasan. Itu yang pertama, fungsi add menerima dua parameter, yaitu date yang merupakan tanggal awal dan n yang merupakan tanggal jumlah hari yang ingin ditambahkan. Jadi yang pertama, fungsi melakukan pengecekan apakah n sama dengan nol. Jika ya, maka fungsi langsung mengembalikan tanggal tersebut tanpa melakukan perubahan. Jika n tidak sama dengan nol, maka fungsi memanggil dirinya sendiri dengan parameter next day. Kemudian tanggal berikutnya dari date yaitu, dan n dikurang satu yang mengurangi satu hari dari n, ini dilakukan secara rekursif, hingga nilai n mencapai nol. Kemudian dari, line 68 sampai 73, dijelaskan pada fungsi ini ketika kita memberikan satu bentukan date dan satu bentukan teller, maka akan dikonversikan menjadi date. Jadi pada fungsi 68 sampai 73 ini, fungsi subday, bertujuan untuk mengurangi sejumlah hari dari suatu tanggal. Jadi penjelasannya juga dibagi dalam beberapa poin. Yang pertama, fungsi subday menerima dua parameter, yaitu date yang merupakan tanggal awal dan n yang merupakan jumlah hari yang ingin dikurangi. Pertama, fungsi melakukan pengecekan apakah n sama dengan nol. Jika ya, maka fungsi langsung mengembalikan tanggal tersebut tanpa melakukan perubahan. Selanjutnya dilakukan pengecekan apakah tahun dari date kurang dari nol. Jika ya, artinya date merupakan tanggal yang berada di luar rentang yang valid, dan dalam kasus ini fungsi akan mengembalikan tanggal 1 Januari tahun 1 sebagai hasilnya. Jadi jika tahun dari date tidak kurang dari nol, maka fungsi memanggil dirinya sendiri dengan parameter yesterday date atau dalam kurung tanggal sebelumnya dari date dan n dikurang satu yang mengurangi suatu hari dari n. Ini dilakukan secara rekursif hingga, nilai n mencapai nol. Dilanjutkan pada line ke-80 sampai ke line ke-83, yaitu di sini ketika kita memberikan, satu fungsi bentukan date, maka akan dikonversikan menjadi satu bentukan date. Eee, line 80 sampai 83 ini itu merupakan fungsi next month, bertujuan untuk menentukan bulan berikutnya dari satu tanggal. Jadi sama juga dilakukan beberapa penjelasan. Yang pertama, fungsi next month menerima satu parameter date yang merupakan tanggal awal. Pada implementasinya dilakukan pattern matching yang terhadap tanggal input dengan mengakses tanggal bulan dan tahunnya yang direpresentasikan sebagai D, M, dan Y. Jika bulan M kurang dari 12 artinya, bulan berikutnya masih dalam tahun yang sama, maka bulan ditambahkan satu dan tahun tetap sama, sehingga tanggal hasilnya adalah date D atau dalam kurung M ditambah satu dan Y. Namun, jika bulan M sudah sama dengan 12 artinya, sudah bulan berikutnya adalah bulan Januari dari tahun berikutnya. Sehingga bulan di-set menjadi satu, tahun ditambahkan satu dan tanggal tetap sama, sehingga tanggal hasilnya adalah date D1 dalam kurung Y tambah satu. Kemudian pada line ke-89 sampai ke line ke-92, Eee, di sini juga sama seperti lain sebelumnya, ketika kita memberikan satu fungsi bentukan date, maka akan dikonversikan ke dalam date juga. Jadi pada line 89 sampai 92 ini, fungsi prefmon bertujuan untuk menentukan bulan sebelumnya dari suatu tanggal. Jadi diberikan beberapa penjelasan juga. Yang pertama, fungsi prefmon ini menerima satu parameter date yang merupakan tanggal awal. Pada implementasinya dilakukan pattern matching terhadap tanggal input dengan mengakses tanggal bulan dan tahunnya yang direpresentasikan sebagai D, M, dan Y. Eee, jika bulan M adalah satu, artinya bulan sebelumnya adalah bulan Desember dari, tahun sebelumnya, sehingga bulan di-set menjadi 12, tahun dikurangi satu, dan tanggal tetap sama. Oleh karena itu, tanggal hasilnya adalah D12Y dikurang satu. Namun jika bulan M bukan satu, artinya bulan sebelumnya adalah bulan yang sebelumnya dalam tahun yang sama, sehingga bulan dikurangi satu dan tahun tetap sama. Oleh karena itu, tanggal hasilnya adalah D dalam kurung M dikurang satu Y. Kemudian pada line ke 98 dan 99 ini, eee, fungsi ini ketika kita memberikan satu bentukan date dan satu bentukan integer, maka akan dikonversikan kepada date. Jadi pada line ke 98 dan 99 ini, fungsi addMount bertujuan untuk menambahkan bulan, ke suatu tanggal sebanyak n bulan. Jadi diberikan beberapa penjelasan. Yang pertama, fungsi addMount menerima dua parameter, yaitu date yang merupakan tanggal awal dan n yang merupakan jumlah bulan yang ingin ditambahkan.
Pada implementasinya, dilakukan rekursif untuk menambahkan bulan ke tanggal awal sebanyak n kali. Jika n sama dengan 0, maka tanggal awal akan dikembalikan tanpa perubahan. Kemudian, jika n tidak sama dengan 0, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan parameter maximum date, tanggal setelahnya, dan n kurang satu jumlah bulan yang tersisa ditambahkan. Kemudian proses ini akan berlanjut hingga n mencapai 0, pada saat itu tanggal terakhir akan dikembalikan sebagai hasil. Kemudian pada line 107 sampai, 112 ini, ketika kita memberi satu bentukan date dan satu bentukan integer akan dikembalikan menjadi satu bentukan date. Jadi, akan dikonversikan sebagai date. Jadi line 107 sampai 112 ini, ketika fungsi submon bertujuan untuk mengurangi bulan dari satu tanggal sebanyak n bulan. Jadi diberikan beberapa penjelasan, yaitu fungsi submon menerima 2 parameter, yaitu date yang merupakan tanggal awal dan n yang merupakan jumlah bulan yang dikurangi. Pada implementasinya dilakukan, rekursi untuk mengurangi bulan dari tanggal awal sebanyak n kali. Jika n sama dengan 0, maka tanggal awal akan dikembalikan tanpa perubahan. Jika n tidak sama dengan 0, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan parameter prefmoon, date atau tanggal sebelumnya, dan n dikurang satu atau jumlah bulan yang tersisa dikurangi. Kemudian, proses ini akan berlanjut sehingga n mencapai 0, pada saat itu tanggal terakhir akan dikembalikan sebagai hasil. Pada line 117 dan 118 ini yaitu ketika kita memberikan fungsi integer ketika kita memberikan satu bentukan date dan satu bentukan integer, maka akan dikonversikan ke dalam bentukan date. Jadi pada line 117 dan 118 ini fungsi integer bertujuan untuk menambahkan tahun ke suatu tanggal sebanyak n tahun. Jadi, diberikan beberapa penjelasan juga, yaitu fungsi integer menerima 2 parameter, yaitu date yang merupakan tanggal awal dan n yang merupakan jumlah tahun yang ingin ditambahkan. Pada implementasinya tanggal akan ditambahkan dengan n untuk mendapatkan tahun yang baru. Tanggal dan bulan tetap tidak berubah dan dari tanggal awal. Hasilnya adalah sebuah objek date dengan tanggal, bulan, dan tahun yang telah dimodifikasi, sesuai dengan penambahan tahun yang diinginkan. Kemudian pada line 125 sampai 132, ketika kita, yaitu fungsi superior ketika kita memberikan, satu bentukan date dan satu bentukan integer, maka akan dikonversikan ke dalam bentukan date. Jadi pada line 125 sampai 132 ini, fungsi superior bertujuan untuk mengurangi tahun dari suatu tanggal sebanyak n tahun. Jadi ada juga beberapa penjelasannya, yaitu fungsi superior menerima 2 parameter, yaitu date yang merupakan tanggal awal dan n yang merupakan jumlah tahun yang ingin dikurangi. Pada implementasinya, akan dilakukan pengecekan apakah n, sama dengan 0. Jika ya, maka fungsi akan mengembalikan tanggal awal tanpa perubahan. Jika n-nya lebih besar dari tahun tanggal awal, maka akan dikembalikan tanggal date dengan tanggal satu bulan satu dan tahun satu. Jika tidak, tahun tanggal awal akan dikurangi dengan N, untuk mendapatkan tahun baru. Jadi tanggal dan bulan tetap tidak berubah dari tanggal awal. Hasilnya adalah, eee, sebuah objek date, dan dengan tanggal, bulan, dan tahun yang telah dimodifikasi sesuai dengan pengurangan tahun yang diinginkan. Kemudian dilanjutkan kepada, eee line 136 sampai line 137 yaitu sebuah fungsi isEQD, yaitu ketika kita memberikan 2 bentukan date maka akan dikonversikan sebagai, satu bentukan boolean untuk divalidasi apakah data itu true dan atau false. Jadi line 136 sampai 137 ini yaitu menjelaskan fungsi yang digunakan untuk membandingkan apakah 2 tanggal sama. Jadi fungsi isEQD ini menerima 2 parameter, yaitu 2 objektif yang akan dibandingkan. Pada implementasinya fungsi akan memeriksa apakah hari D1 bulan, M1 dan tahun Y1 dari tanggal pertama sama dengan hari D2 bulan M2 dan tahun Y2 dari tanggal kedua. Jika ketiga komponen tersebut sama untuk kedua tanggal, maka fungsi akan mengembalikan nilai true, yaitu menunjukkan bahwa kedua tanggal tersebut sama. Jika terdapat perbedaan pada salah satu komponen atau hari, bulan, atau tahun, maka fungsi akan mengembalikan nilai false, menandakan bahwa kedua tanggal tersebut berbeda. Jadi, eee
Dilanjutkan pada line 140 dan 141, yaitu ketika kita memberikan, fungsi S-Not-AKD, yaitu ketika kita memberikan 2 bentukan date, maka akan dikonversi menjadi sebuah boolean, yaitu untuk divalidasi. Dan pada line 140 dan sampai 141 ini, yaitu untuk membandingkan apakah 2 tanggal tidak sama. Jadi sama seperti penjelasan yang sebelumnya, jadi fungsi is not equal ini menerima 2 parameter yang 2 objek date-nya yang akan dibandingkan. Fungsi ini, memanfaatkan fungsi is equal untuk memeriksa apakah kedua tanggal tersebut sama. Jika fungsi is equal mengembalikan nilai true yang menunjukkan bahwa kedua tanggal sama, maka fungsi is not equal akan mengembalikan nilai false. Jadi fungsi is equal ini mengembalikan nilai false yang menunjukkan bahwa kedua tanggal berbeda, maka si fungsi is not equal ini akan mengembalikan nilai true, menandakan bahwa kedua tanggal tersebut tidak sama. Jadi mereka berbanding terbalik. Dan pada line 145 sampai 150 ini, ketika pada fungsi is before ini ketika kita memberikan 2 bentukan date, maka akan dihasilkan sebagai satu bentukan boolean untuk divalidasi apakah benar atau salah. Jadi pada fungsi 145, pada line 145 sampai 150 ini is before digunakan untuk membandingkan apakah sebuah tanggal atau date, berada, sebelum tanggal lainnya. Jadi fungsi is before menerima 2 parameter, yaitu 2 objek date yang akan dibandingkan. Dalam implementasinya fungsi ini membandingkan tahun atau YY, ini, bulan MM dan hari DD dari kedua tanggal. Jika tahun dari tanggal pertama Y1 lebih kecil dari tanggal kedua Y2, maka tanggal pertama dianggap, sebelum tanggal kedua. Jika tahun dari kedua tanggal sama, yaitu Y1 sama dengan Y2, maka bulan dari tanggal pertama M1 dibandingkan dengan bulan dari tanggal kedua M2. Jika bulan dari tanggal pertama lebih kecil dari bulan tanggal kedua, maka tanggal pertama dianggap sebelum tanggal kedua. Jika tahun dan bulan dari kedua tanggal sama, yaitu Y1 sama dengan Y2, dari M1 sama dengan M2, maka hari dari tanggal pertama D1 dibandingkan dengan hari dari tanggal kedua D2. Jadi jika hari dari tanggal pertama lebih kecil dari tanggal kedua, maka tanggal pertama itu dianggap sebelum tanggal kedua. Jadi jika tidak terpenuhi kondisi di atas, artinya tanggal pertama tidak, berada dalam, sebuah tidak berada sebelum tanggal kedua, maka fungsi mengembalikan nilai false. Kemudian pada line 100, nah dilanjut pada line 160 dan 161 ini itu ketika kita memberikan 2 bentukan date dan 1 integer, maka akan dihasilkan, 1 bentukan boolean untuk divalidasi. Jadi bertujuan untuk memeriksa apakah tanggal pertama date 1 sebelum tanggal kedua date 2 sebanyak n hari, yaitu, ada diberikan beberapa penjelasan. Yang pertama, fungsi before n menerima 3 parameter, yaitu 2 objek date yang akan dibandingkan date 1 dan date 2 dan jumlah hari n. Jadi dalam implementasinya fungsi ini menggunakan fungsi bantu subday untuk mengurangi hari dari date 2. Kemudian fungsi memanggil fungsi isEKD untuk membandingkan apakah, si tanggal yang dihasilkan dari pengurangan tersebut atau subday date 2n sama dengan date 1. Yang ketiga, jika tanggal hasil pengurangan tersebut sama dengan date 1, maka fungsi mengembalikan true yang menandakan bahwa date 1 terjadi sebelum date 2 sebanyak n hari. Jika tidak, maka fungsi akan mengembalikan nilai false. Dan pada line 166 sampai 167 yaitu, ketika kita memberikan, pada fungsi isNextAnd ketika kita memberikan 2 bentukan data date dan 1 integer itu akan dihasilkan boolean untuk divalidasi. Jadi, fungsi ini memeriksa apakah tanggal pertama date 1 setelah tanggal kedua date 2 sebanyak n hari. Berikut adalah penjelasannya yang dapat bagi beberapa penjelasan, yaitu yang pertama, fungsi isNextAnd menerima 3 parameter, 2 objek date yang akan dibandingkan yaitu date 1 dan date 2 dan, jumlah hari yang misalkan sebagai n. Dan yang kedua, dalam implementasinya fungsi ini menggunakan fungsi bantu ed untuk menambahkan n hari ke date 2.
Yang ketiga itu kemudian fungsi memanggil fungsi isEQD untuk membandingkan apakah, tanggal yang dihasilkan dari pertambahan tersebut atau ED, date 2, N sama dengan date 1. Jika tanggal hasil penambahan tersebut sama dengan date 1, maka fungsi akan mengembalikan true yang menandakan bahwa date 1 terjadi setelah date 2 sebanyak N hari. Jika tidak, maka fungsi akan mengembalikan nilai false. Dan yang terakhir, kode ini adalah merupakan kode utama, yang menggunakan berbagai fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya untuk memanipulasi tanggal. Jadi, berikut merupakan penjelasan singkat dari kode program utama ini, yaitu program ini merupakan program, Haskell yang membaca input dari pengguna dan menampilkan berbagai operasi yang dapat dilakukan pada 2 tanggal. Yang pertama itu program membaca tanggal pertama atau DD1, MM1, YY1 dan tanggal kedua DD2, MM2 dan YY2 dari input pengguna. Selanjutnya program membaca jumlah hari, tambahannya yang akan ditambahkan di data dikurangkan, yaitu yang kita misalkan sebagai M. Program kemudian membuat objek tanggal menggunakan fungsi makeDate berdasarkan input pengguna. Kemudian setelah itu program menampilkan tanggal-tanggal yang dibuat serta jumlah hari tambahan yang akan digunakan. Terus kemudian program melakukan berbagai operasi seperti menambah atau mengurangi hari, bulan, dan tahun menggunakan fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi yang ke berikutnya itu hasil operasi tersebut kemudian ditampilkan kepada pengguna, dan yang terakhir program dan juga, akan memeriksa hubungan antara 2 tanggal seperti apakah tanggal pertama sama dengan tanggal kedua, apakah tanggal pertama terjadi sebelum tanggal sesudahnya, yang tanggal kedua, dan sebagainya. Hasil perbandingan ini juga ditampilkan kepada pengguna. Jadi, eee ini adalah tampilan-tampilan, kode umum, program umum yang, bertujuan untuk menunjukkan berbagai proses, operasi untuk dapat dilakukan pada tanggal menggunakan fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi yang terakhir kita akan menunjukkan demo singkat dari program dari kode ini, yaitu, mmm, ketika kita memberikan input, eee, 1, 1, 2002, 1, 2000, maka akan menghasilkan demo seperti ini. Kita menghasilkan kita kita memberikan, input 11, 2000, 21, 2007 dan 7, maka akan menghasilkan output, seperti ini. Jadi, eee, pada D1-nya D1 DD1 MM1 YY 2000, pada D2-nya date-nya itu DD2 MM1 YY 2000, N-nya adalah 7, pada next day, D1 itu date day, ya next day D1 date DD-nya itu 2, MM1 YY 2000, begitu juga pada next day D2 itu, date-nya DD3 MM1 YY 2000, begitu juga seterusnya. Pada yesterday, a day, subday, next month, prev month, at year, sub-year. Nah, pada SEQ-nya ini yaitu, pada bentukan yang tadi untuk kita gunakan untuk memvalidasi, pada is EQD D1, D2 itu akan menghasilkan nilai false, is not EQD D1, D2 akan menghasilkan true, is before itu akan menghasilkan true, is next akan menghasilkan nilai false, dan is before menghasilkan false, is next and akan menghasilkan nilai, eee, false. Jadi, demikian, presentasi yang dapat saya paparkan mengenai laporan, praktikum DP5, yaitu mengenai tipe bentukan date. Jika ada kesalahan dan kekurangan di dalam presentasi yang saya paparkan ini, saya harap Bapak dapat memakluminya dan memaafkannya. Demikian presentasi ini saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat sore.